Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli rambutan, dapat bonus satu semangka. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Rahman. Tuan dan puan, mari belajar dengan sukacita. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah rekayasa kebutuhan dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Online Shop, studi kasus pada sebuah toko online dengan nama Vikashop. Untuk sistem yang available saat ini, Vikashop sudah online dengan nama domain vikashop.com menggunakan platform WordPress. Untuk dapat memahami kebutuhan bisnis dari sistem yang akan dikembangkan, kita menggunakan teknik wawancara dan survei kepada aktor-aktor yang terlibat dalam sistem ini. Untuk yang pertama yaitu adalah wawancara dengan stakeholder atau pemangku kebijakan untuk menggali kebutuhan, tantangan, dan visi perusahaan terhadap sistem yang akan dikembangkan. Untuk mencapai tujuan ini, kita akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur seperti: apa tujuan utama Anda mengembangkan sistem informasi Vikashop? Apa masalah atau tantangan yang Anda harapkan dapat terselesaikan dengan sistem yang baru? Bagaimana sistem baru ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional? Lalu bagaimana sistem baru ini akan mendukung strategi bisnis perusahaan Anda? Selanjutnya adalah survei pengguna. Ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pengalaman pengguna dan harapan mereka terhadap sistem yang baru. Melalui kuesioner, kita bisa mengumpulkan data yang berharga tentang kebutuhan, preferensi, dan harapan pengguna. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang digunakan dalam survei tersebut. Bagaimana pengalaman Anda dengan website Vikashop saat ini? Apa fitur yang paling penting yang Anda inginkan dalam pembaruan website Vikashop? Lalu apa harapan Anda terhadap antarmuka dan desain Vikashop yang baru nantinya? Yang terakhir adalah wawancara dengan karyawan. Ini akan memberikan perspektif yang berharga tentang kebutuhan operasional, yang mana pertanyaan-pertanyaannya antara lain: proses operasional apa yang menurut Anda memerlukan waktu paling lama atau paling sering mengalami kendala? Fitur apa yang Anda butuhkan untuk mempermudah pekerjaan Anda? Apa fitur yang paling penting yang Anda ingin lihat dalam sistem yang baru nantinya? Setelah melalui tahapan analisis flow bisnis dan alur sistem secara menyeluruh, kita dapat mengidentifikasikannya menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional, ada manajemen produk, manajemen pesanan, integrasi pembayaran, dan layanan pelanggan. Di manajemen produk, fitur yang ada saat ini antara lain penambahan, pengeditan, dan menghapus produk menggunakan plugin WordPress yaitu Lapa Instan. Kedua, kategori produk yang dapat diatur secara dinamis. Untuk fitur yang diharapkan antara lain pemantauan real-time jumlah stok barang di gudang, analisis penjualan produk berdasarkan kategori, periode waktu, dan popularitas, lalu pelaporan yang mendukung pengambilan keputusan untuk pengisian ulang stok atau promosi produk tertentu. Untuk manajemen pesanan, fitur yang ada saat ini adalah perhitungan biaya pengiriman. Untuk fitur yang diharapkan, ongkos kirim yang lebih akurat, request rasio otomatis ke platform logistik yang dipilih secara otomatis, sistem untuk melacak pesanan pelanggan hingga pengiriman diterima, kemudian fitur untuk pembatalan dan pengembalian pesanan. Untuk integrasi pembayaran, fitur yang ada saat ini adalah untuk pembayaran manual melalui transfer ke rekening bank. Sedangkan fitur yang diharapkan mendukung berbagai metode pembayaran seperti e-wallet dan sistem validasi otomatis pembayaran untuk memastikan proses yang aman dan efisien. Kemudian untuk layanan pelanggan, fitur yang ada saat ini adalah komunikasi dengan customer melalui aplikasi WhatsApp. Sedangkan fitur yang diharapkan adalah fitur chatbot untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Untuk kebutuhan non-fungsional, ada keamanan yang mana sistem harus memastikan perlindungan data pelanggan dan pembayaran. Privasi data pelanggan harus
sesuai dengan Undang-Undang PDP yang berlaku di Indonesia, kinerja sistem yang diharapkan mampu menangani hingga lebih dari 1.000 pengguna secara bersamaan. Terakhir, untuk skalabilitas, sistem harus mudah ditingkatkan untuk mendukung peningkatan jumlah pengguna. Berikut gambaran use case diagram yang akan digunakan dalam pengembangan sistem informasi online shop, di mana aktornya terbagi menjadi admin, pelanggan, kurir, dan sistem pembayaran. Admin dapat mengelola produk, melihat laporan hasil analisis stok dan penjualan, serta menangani keluhan pelanggan. Pelanggan dapat membuat dan melacak pesanan. Sistem payment gateway memproses pembayaran, dan kurir dapat mengirim pesanan. Rancangan arsitektur sistem yang akan diterapkan antara lain integrasi API, yaitu integrasi dengan penyedia logistik melalui shipping gateway, dan integrasi dengan payment gateway populer di Indonesia seperti Midtrans, OVO, GoPay, dan Dana. Untuk keamanan data, kita menggunakan enkripsi AES untuk penyimpanan data sensitif, OAuth 2.0 untuk autentikasi pengguna, dan regular security audits. Untuk mendukung skalabilitas dan kinerja yang optimal, kita menggunakan arsitektur berbasis microservice, menggunakan cloud server seperti AWS atau Google Cloud Platform untuk fleksibilitas, dan load balancer untuk pendistribusian traffic. Dan terakhir, untuk rencana implementasi dan pemeliharaan, kita membaginya menjadi 4 tahapan. Untuk tahapan pertama, yaitu tahapan perencanaan, yang mana ini adalah proses perencanaan menyeluruh terkait jadwal proyek, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian tahapan implementasi atau tahapan pengembangan, tahapan untuk pembuatan modul-modul yang dibutuhkan seperti modul produk, modul pesanan, modul pembayaran, dan modul stok. Kemudian tahapan ketiga adalah tahapan testing dan launching, yaitu tahapan untuk pengujian fungsionalitas dan integrasi, serta peluncuran baik soft dan full launch dari produk tersebut. Kemudian tahapan terakhir, yaitu tahapan pemeliharaan, untuk memonitoring kinerja, update keamanan, feedback pengguna, dan memonitor skalabilitas dari cloud server. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.